Keindahan alam Kerinci mampu mengundang decak kagum serta perhatian tersendiri bagi wisatawan. Berbagai pesona alam seperti danau, gunung, air terjun bisa dijumpai di daerah ini. Tempat wisata baru pun kini mulai bermunculan dan seolah semakin mempertegas Kerinci sebagai surganya wisata Jambi. Salah satunya adalah Rawa Bento. Berbicara tentang pesona alam Kerinci memang tidak ada habisnya. Kabupaten Kerinci terletak di ujung barat Provinsi Jambi ini memiliki banyak tempat wisata alam yang sangat indah. Seperti Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 mdpl yang biasa juga dikenal sebagai atap Sumatera. Danau Gunung Tujuh yang merupakan danau kaldera yang berada di ketinggian 1.950 mdpl dan dikelilingi oleh 7 gunung sehingga disebut Danau Gunung Tujuh. Ada lagi destinasi wisata yang baru di Kabupaten Kerinci, yaitu Rawa Bento. Tempat ini adalah sebuah lahan basah yang sangat menarik. Rawa yang berada di ketinggian 1.300 mdpl ini memiliki luas sekitar 1.000 hektar. Air yang menggenangi Rawa Bento adalah air tawar yang mengalir dari gugusan pegunungan di Kabupaten Kerinci. Dengan melibatkan komponen masyarakat, wisata alam yang memiliki nilai budaya dan ciri khas Kabupaten Kerinci ini mulai didatangi para turis mancanegara. Pengelolaan secara profesional dengan melibatkan masyarakat Desa Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh yang merupakan akses masuk ke kawasan Rawa Bento membuat kawasan ini menjadi tujuan wisata di Kabupaten Kerinci. Jadi kami selaku pemerintahan desa dengan tokoh masyarakat sangat mendukung dengan adanya pengelolaan daripada wisata Rawa Bento yang dikelola oleh BUMDes Desa Jernih Jaya. Karena kenapa kami katakan demikian, potensi yang cukup bagus di Desa Jernih Jaya, selain dari potensi alamnya yang bagus, tentunya kami melalui Musrengbang Desa itu menganggarkan anggaran untuk meningkatkan prasarana-prasarana yang ada di Rawa Bento. Dari dermaga BUMDes Jernih Jaya inilah pengunjung bisa menelusuri Rawa Bento yang berada dalam kawasan Taman Nasional Kerinci sebelah TNKS. Pihak pengelola menyediakan sarana perahu motor untuk bisa menikmati keindahan alam dan jika beruntung bisa melihat berbagai satwa.
Menyatu dengan alam rawa, berikut masyarakat penduduknya tak harus jauh-jauh dari kota. Berjarak sekitar 60 km dari Bandara Kerinci, surga alam rawa tertinggi di Sumatera siap menyambut pengunjung. Deru mesin perahu mengusik sekawanan bangau putih di hamparan rawa. Kawanan itu melesat terbang menuju tepian Rawa Bento, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Jambi. Jika tidak ada deru mesin, permukaan rawa ini pastilah dipadati bangau-bangau putih. Jalur sungai yang membelah hutan tropis di kawasan Taman Nasional Kerinci sebelah TNKS adalah rumah nyaman bagi kawanan bangau, sekaligus tempat berburu makanan. Di balik permukaan sungai, beragam jenis ikan air tawar hidup, mulai dari semah, seluang, pare, hingga belut. Bangau-bangau ini tak sendirian, lebih dari 400 jenis burung berseliweran meramaikan surga alam di tengah lembah yang memisahkan Gunung Tujuh dan Gunung Kerinci. Bersama burung-burung itu berbau ratusan kerbau. Warga setempat terbiasa melepas ternak kerbaunya berkeliaran. Ternak itu bebas merumput semau hati di Rawa Bento. Di antara pepohonan, sekelompok primata bermain-main, seakan tak menghiraukan kehadiran para tamu di atas perahu. Pemandangan begitu luas di jalur ini. Tapi sayang, hari pertama kami menelusuri jalur Rawa Bento, cuaca mendung. Jadi tidak tampak Gunung Kerinci yang menjulang. Sekitar 50 menit menyusuri sungai sepanjang 4 km, kapal berbelok ke salah satu anak sungai. Pada jalur ini, badan sungai semakin menyempit. Tibalah kami pada hamparan luas rerumputan. Pepohonan tua yang batang dan akarnya diliputi lumut tersebar di hamparan ini. Berada pada ketinggian lebih dari 1.300 meter di atas permukaan laut, Rawa Bento dinobatkan sebagai rawa tertinggi di Sumatera. Luasnya mencapai 1.000 hektar, dilengkapi beragam vegetasi rumput. Selain menikmati keanekaragaman flora dan faunanya sepanjang aliran sungai di Rawa Bento, jika beruntung, pengunjung bisa menikmati keindahan Gunung Kerinci. Karena itu, pemilihan waktu yang tepat juga sangat menentukan bagi pengunjung untuk bisa melihat pemandangan yang menakjubkan. Di hari pertama kami memasuki kawasan ini, sepertinya kami harus mengulang di hari berikutnya karena kondisi cuaca sedang turun hujan. Jika di hari pertama kami kurang beruntung, pada hari kedua menyusur Rawa Bento, kami berangkat dari dermaga Bundes di pagi hari. Kebetulan ada beberapa pengunjung dari mahasiswa Universitas di Jambi
yang juga ingin melihat keindahan objek wisata Rawa Bento. Untuk bisa mendapatkan visual yang diinginkan, kami pun berangkat terlebih dahulu. Di hari kedua, kami menyusur Sungai Rawa Bento. Kali ini, kami beruntung karena cuaca sepertinya cukup cerah. Dari sini kami bisa melihat dengan jelas bagaimana Gunung Kerinci yang menjulang tanpa tertutup awan sedikit pun. Rawa Bento merupakan salah satu kawasan wisata alam dengan keterwakilan ekosistem yang masih alami dan mempunyai komunitas alam yang unik, langka, dan indah. Wisata alam yang terdapat di kawasan ini seperti hutan rawa dan keindahan rawa yang banyak ditutupi oleh rumput bento, di mana rawa ini dimanfaatkan untuk mengairi sawah masyarakat sekitar. Sepanjang alur sungai yang kami lalui terdapat hutan rawa yang terdiri dari jenis hutan rawa kerdilnya seperti pohon-pohon eugenia, sipicata, palacium, elacarvus, dan lain-lain. Sedangkan Lersia hexranda merupakan salah satu jenis rumput ilalang yang paling dominan. Masyarakat setempat menyebutnya rumput bento. Dari sinilah muncul istilah Rawa Bento. Dan akhirnya kami pun sudah sampai lagi di lokasi hamparan yang sama saat pada hari pertama kami ke sini, yaitu di hamparan padang rumput yang ideal menjadi lokasi untuk mendirikan tenda bagi pengunjung yang ingin bermalam. Cepat Jun, cepat. Kali ini kami jelas beruntung karena masih sempat menyaksikan seluruh pemandangan yang mengagumkan. Rawa ini dulunya tampak luas seperti danau. Sedimentasi membuat danau ini mendangkal sehingga kini dipenuhi rumput. Saat menyusurinya, tampak dari kejauhan air rawa berwarna kehitaman. Tetapi jika dilihat dari dekat, airnya sungguh jernih. Peneliti yang juga ahli biologi konservasi, Jatna Supriyatna, dalam bukunya berjudul Berwisata Alam di Taman Nasional yang terbit di tahun 2014 menyebut Rawa Bento sebagai hutan rawa air tawar yang sebagian besar permukaannya ditumbuhi rumput bento. Terdapat sungai yang mengalir di bawah rawa ini, yaitu Sungai Rumpun dan Sungai Sangir.
Di kawasan ini juga terdapat burung migran, burung rawa, serta kerbau liar milik penduduk yang dilepas. Rawa air tawar ini disebutnya sebagai sumber tangkapan air. Selain rumput bento, terdapat pula jenis-jenis rumput teki. Adapun vegetasinya berisi jenis nyatok, pakoba, janitri, dan jenis beringin. Dozer Holizar, pengurus BEMDes Rawabento, menceritakan di masa lalu rawa ini dipenuhi tanaman enceng gondok. Masyarakat percaya enceng gondok dapat bersih sewaktu-waktu dari permukaan rawa setiap kali digelar tradisi bersih desa. Namun di masa kini masyarakat memilih bergotong royong membersihkan rawa agar perahu dapat melintas. Ya baik, saat ini saya lagi berada di destinasi wisata Rawabento. Saya Dozer Holizar selaku pengurus Rawabento. Rawabento ini terletak di Desa Jernihjaya yang merupakan kawasan TNKS. Nah, ketinggian Rawabento merupakan rawa tertinggi di Sumatera, yakni berada di ketinggian 1.333 mdpl dengan luas 1.000 hektar. Meski masuk kawasan hutan, rawa ini relatif mudah dicapai. Ada sejumlah akses dari desa-desa penyangga Taman Nasional. Jalur yang terdekat dan termudah adalah lewat Desa Jernihjaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. Menurut saya ya, sepanjang perjalanan itu sangat menyenangkan dan juga pemandangannya indah. Terus juga banyak banget ya di sini, bisa dilihat dari flora dan faunanya juga banyak di sini. Kalau saran saya mungkin dari segi keamanan mungkin pelampungnya bisa ditambahkan lagi, apalagi jumlah pengunjung mungkin bisa lebih banyak. Dan juga kalau dari segi kebersihan mungkin kita bisa lihat ada beberapa sedikit ada sampah-sampah tapi nggak begitu banyak. Tapi mungkin bisa lebih bersih aja. Jadi kita lebih nyaman untuk misalnya berkunjung ke Rawabento ini. Jika sebelumnya butuh 5 jam menyusuri sepanjang sungai menuju Rawabento, kini cukup 50 menit dengan perahu motor. Namun, tidak semua pengunjung memilih perahu bermesin. Beberapa lainnya malah lebih suka menggunakan sampan karena dapat menyusuri sungai tanpa suara bising mesin perahu. Dengan begitu, pengunjung lebih leluasa menikmati satwa bermain-main di atas air atau melintas di udara. Nama saya M.R. Octavian, saya berasal dari Padang, Sumatera Barat, dan ini adalah pertama kalinya saya ke Rawabento. Nah, sepanjang perjalanan tadi, Rawabento ini sangat indah sekali, banyak pemandangan, kerbau, bangau, dan flora faunanya di sini sangat indah sekali. Dan saya berharap semoga di Rawabento ini tidak terjadi penebangan hutan dan kepada para pengunjungnya diharapkan membersihkan sampah yang telah dibawa dan dibawa pulang kembali agar kelestariannya terjaga. Kesan saya terhadap Rawabento ini, saya sangat senang sekali berada di sini. Saya sangat happy, saya sangat menikmati dan saya berasa di Sungai Amazon saat ini di Brazil dan benar-benar vibe-nya seperti Sungai Amazon. Keasrian alam di Rawabento terbilang utuh. Namun, pesona itu bukanlah tanpa ancaman. Beberapa kali masyarakat menangkap basah, pemburu liar burung. Ada pula mencari ikan yang membawa alat setrum. Jika dibiarkan, pelengkap landscape surga alam ini terancam lenyap dari ekosistem Rawabento. Akses menuju Rawabento ini menggunakan perahu. Kemudian di sini kalian bisa melihat pemandangan hutan, kemudian gunung, Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, terus
kerbau, kemudian burung-burung. Biaya untuk menuju ke sini juga tidak terlalu mahal. Yuk wisata ke desa. Menyadari besarnya ancaman, sejak tahun 2017, masyarakat sekitar melalui perangkat desa menerbitkan peraturan desa Perdes yang isinya berupa larangan menyetrum ikan dan memburu burung. Perdes juga melarang penebangan pohon. Jika pelakunya tertangkap tangan, akan dikenai denda 5 juta rupiah. Saat saya berkunjung ke Rawabento ini, saya merasakan sesuatu yang baru, yang belum pernah saya lihat di kota saya asal sebelumnya. Saya juga melihat Rawabento ini sungainya sangat asri. Harapan saya ke depannya Rawabento ini bisa dibangun seperti coffee shop, jadi orang-orang bisa nongkrong sekalian ngopi juga di sini. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat TNKS menyebut kelestarian di Rawabento didukung oleh masyarakat yang sadar untuk turut menjaga. Kelestarian itu menjadi aset penting tumbuhnya pariwisata alam Taman Nasional. Keindahan alam Rawabento berpadu dengan berbagai potensi lain, di antaranya kuliner, kopi kerinci, dan kerajinan tangan. Taman Nasional jangan sampai hanya menjadi monumen alam, tetapi selayaknya memberi manfaat bagi seluruh kehidupan masyarakat. Di Rawabento, keheningan alam liar adalah surga dunia yang selayaknya dijaga keberlanjutannya. Karena Rawabento adalah salah satu pesona Indonesia dari Tanah Kerinci, The Amazon of Kerinci.